Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raras Kusuma dari Sosiologi 2019A. Di video ini saya akan membahas mengenai salah satu teori dari Erich Fromm, yaitu mengenai konsep alienasi. Alienasi atau dengan kata lain disebut dengan keterasingan merupakan suatu kondisi di mana manusia itu menjauhkan diri atau bahkan dijauhkan dari suatu kondisi. Menurut Fromm sendiri mengenai alienasi pada manusia itu cenderung menganggap bahwa dirinya itu merupakan sesuatu yang asing, bahkan mereka menganggap dirinya itu telah berpisah dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, manusia tidak lagi bisa memaknai dirinya sebagai pusat dari dunianya. Alienasi dapat terjadi ketika manusia sudah tidak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhan dari duniawinya, seperti relatedness, transcendence, rootedness, sense of identity, dan frame of orientation. Relatedness itu seperti rasa tidak percaya diri dengan lingkungannya. Lalu transcendence itu merupakan sikap pasif dari seseorang. Kemudian ada rootedness, yaitu kurangnya kesadaran diri dari individu dalam penyesuaian diri atau adaptasinya. Setelah itu ada sense of identity. Nah, ini menjadikan dirinya sebagai pribadi yang unik sehingga dia menjadi comfort dalam lingkungannya. Yang terakhir ada frame of orientation atau cara pandangnya terhadap dunia. Lalu Fromm juga menjelaskan bahwa terdapat 4 bentuk alienasi, yaitu alienasi dalam proses produksi, alienasi dalam proses konsumsi, alienasi dalam hubungannya dengan orang lain, dan alienasi dalam hubungannya dengan dirinya sendiri. Jadi keadaan alienasi itu menurut Fromm merupakan di mana manusia itu mengalami keterasingan dari aktivitas produksi, hasil produksi, diri sendiri, dan lingkungan dari sekitarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya alienasi. Terdapat 2 faktor, yaitu faktor lingkungan dan juga faktor keluarga. Untuk faktor lingkungan, terdiri dari kesan pertama, penampilan, perilaku sosial, kepribadian, status sosial ekonomi, serta tempat tinggal. Nah, dari hal-hal yang saya sebutkan itu bisa dikatakan bahwa itu dimulai dari first impression atau pandangan kita terhadap orang maupun orang lain terhadap kita, sehingga hal tersebut menimbulkan suatu keterasingan. Faktor yang kedua yaitu faktor dari keluarga yang terdiri dari perceraian orang tua, sistem dan aturan dari keluarga, pola pendidikan, dan konflik internal dari keluarga itu sendiri. Jadi dari keempat hal tersebut, saya rasa itu lebih ke anak, karena dari sisi perceraian, sistem dan aturan yang mengatur, pola didiknya, itu bisa saja membuat anak itu menjadi merasa terkekang dan merasa itu bukan dunia yang dia mau, sehingga itu dapat menimbulkan suatu keterasingan pada dirinya sendiri.
Selanjutnya saya akan membahas tentang contoh fenomena, yaitu saya menggunakan contoh smartphone addiction atau kecanduan smartphone. Seperti yang kita ketahui, untuk masa kini tuh smartphone merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap orang. Nah, di Indonesia sendiri, Indonesia itu merupakan negara dengan presentasi tertinggi dalam penggunaan smartphone. Dan perlu diketahui bahwa smartphone user paling banyak itu adalah dari kalangan remaja. Karena menurut saya remaja saat ini sangat tertarik untuk mengakses internet untuk keperluan media sosialnya. Pada kalangan remaja, rasa labil itu masih sangat melekat pada dirinya. Rasa penasaran dan ketertarikannya dengan sesuatu itu dinilai masih labil. Seringnya mengakses internet menggunakan smartphone-nya menjadikan masalah baru untuk kehidupannya. Rasa labil yang menyebabkan remaja itu ingin selalu menyesuaikan dirinya terhadap sesuatu keadaan dengan tidak memperhatikan faktor-faktor terkait. Nah, smartphone ini memiliki istilah menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Namun dengan keadaan smartphone yang semakin canggih ini, sehingga smartphone ini lebih diminati oleh banyak orang, sehingga peristiwa tersebut memicu adanya ketergantungan terhadap smartphone. Nah, remaja yang pada awalnya itu suka bergaul dengan teman-teman, bahkan bergaul dengan banyak orang, itu berubah drastis menjadi dirinya yang bergantung pada smartphone. Dari pernyataan Erich Fromm itu juga, ini dapat dikatakan sebagai sebuah modernisasi. Nah, salah satu dampak dari modernisasi itu adalah kesadaran diri yang berganti dengan kebutuhan dalam menyesuaikan dirinya pada lingkungannya. Dengan kata lain, mereka itu akan mengikuti alur perjalanan hidup agar dapat diakui oleh lingkungannya. Jadi mereka mengikuti ritme dari lingkungannya. Pada konteks ini, mereka itu juga merasa bahwa smartphone itu lebih baik daripada orang lain di sekitarnya. Dan hal tersebut membawanya menjadi asing dan kehilangan jati dirinya sebagai makhluk manusia yang dikatakan sebagai manusia adalah makhluk sosial. Mereka merasa ada rasa tidak puas terhadap dunia dan menganggap bahwa dirinya merasa senang dan having fun dengan mengoperasikan smartphone-nya. Oleh karena itu, seperti apa yang dikatakan oleh Erich Fromm, manusia hanya melakukan apa yang dirasa membuat dirinya itu diterima, dan mereka merasa bahwa dirinya itu diterima dan senang saat mengoperasikan smartphone tersebut. Tanpa disadari juga, hal ini menjadikan manusia itu menjadi terpisah dengan dunia sosialnya, sehingga mengalami adanya alienasi atau keterasingan.